itu jangan jadi aturan jus yang berisi minum dan snack saudara dari keluarga Budi Jakartino akan ditemani dan kita doakan semoga beliau tidak kuat dan berkembang dan kesehatan dan kemudian dan jaga berkembang. Begitu Pak. Baik Pak Presiden, mari segera sama-sama kita lanjutkan. Mari ya berusaha baik baik mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti biasanya ya kita akan teruskan kembali untuk kajian kita, pembahasan kita di pembahasan kitab Tauhid ya. Kita masuk dalam pembahasan tentang ya kalau di buku saya itu di bab 23 ya. Yaitu tentang keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Ya. Misalkan disebutkan di situ di dalam hadis saya satu ya Allah berfirman alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladziina kafaru ulai ahda minal ladziina amanu sabila ya alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab, apakah kalian tidak melihat ya tidak memperhatikan kepada orang-orang yang diberikan sebagian dari kitab. Ya, artinya mereka tidak memahami secara keseluruhan, cuma sebagian saja. Ya. Mereka termasuk ahlul kitab, artinya mereka orang-orang yang beriman ya kepada Allah, mereka beriman kepada Rasul, tetapi tidak secara totalitas. Maka dikatakan nasiban minal kitab, sebagian saja dari kitab itu. Ternyata apa? Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya beriman juga kepada kitab, tetapi apa? Yu'minuna bil jibti wa taghut. Tapi mereka percaya juga kepada jib dan taghut. Ya. Jib dan taghut itu ada yang menerjemahkan jib itu adalah berhala ya, tukang sihir, tukang ramal ya. Dan taghut ada yang menafsirkan taghut itu adalah apa namanya? Ya, setan ya dan sejenisnya. Kemudian wa yaqulu lil ladzina kafaru, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Bahwasanya mereka itu lebih lurus jalannya daripada jalannya orang-orang beriman. Ya. Di sini perlu saya uraikan ya, saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, apakah kalian tidak memperhatikan ya kepada mereka? Ya, jadi mereka percaya kepada Allah, percaya kepada kitabnya, beriman kepada nabinya, tapi beriman pula ya kepada kebalikannya. Ya mereka percaya juga kepada tukang ramal, percaya juga kepada dukun, ya. Percaya juga kepada setan kan itu. Artinya ini sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin, tidak boleh terjadi. Namanya orang beriman kepada Allah, pasti dia harusnya apa? Dia harus berlepas diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya seperti itu. Seperti
kita orang Islam, kalau kita sudah beriman kepada Allah, kita tidak boleh mengimani ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang di dalam tradisi-tradisi jahiliyah itu, Bapak Ibu sekalian, namanya perdukunan, namanya tukang sihir, tukang ramal itu sangat lekat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti kita lihat bagaimana kisah di zamannya Nabi, misalkan Nabi Musa alaihissalam. Sihir itu jadi hal yang biasa dalam kehidupan. Bahkan mereka sering beradu, mereka itu ada sering pertunjukan-pertunjukan adu sihir, kuat-kuatan sihir. Ya, begitu juga di zaman Nabi Musa. Dari zaman Nabi Musa juga begitu. Artinya zaman Nabi Isa, ya, di zaman Nabi Isa juga kuat-kuatan juga. Ya, di antara kuat-kuatannya apa? Kuat-kuatan sihir dalam pengobatan, kan? Oh, jadi siapa yang paling hebat dalam pengobatan? Nah, maka mukjizatnya Nabi Isa itu orang sakit disentuh sama Nabi Isa langsung sembuh. Bahkan orang mati disentuh sama Nabi Isa bisa hidup itu. Artinya mukjizatnya Nabi Isa mengalahkan semua tukang sihir di zamannya itu. Artinya di zaman sebelum Islam namanya sihir, perdukunan itu sesuatu yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam Islam, di zaman Islam semuanya tidak boleh sama sekali. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam syariat Islam itu betul-betul berbeda dengan syariat yaitu apa? Di dalam Islam tidak memberikan toleransi sedikit umat Islam percaya kepada itu semua. Ya. Jangankan percaya, Bapak Ibu sekalian, kita mendatangi saja nggak boleh. Ya. Jadi kalau misalkan di masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, ada yang terkenal, oh dia itu mempraktekkan perdukunan gitu ya, atau dia itu bisa meramal kan gitu. Ya. Biasanya nanti kalau pas pilihan lurah rame gitu, ya. Nanti pas pilihan apa rame kan gitu, orang pada berbondong-bondong datang kan gitu, minta wangsit dan seterusnya. Artinya kalau dia sudah dicap seperti itu, kita itu nggak boleh datang ke rumahnya, tidak boleh datang kepada orangnya. Hadisnya mengatakan man ataka hinan aw arafan lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Kita mendatangi dukun ataupun paranormal, tukang sihir, kita datang saja, sholat kita 40 hari nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bayang, jadi 40 hari sholat kita tidak diterima. Artinya Islam tidak memberikan toleransi sama sekali. Pokoknya nggak boleh sama sekali. Apalagi kalau percaya. Ya. Nabi bersabda, man ata kahinan aw arafan wa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang kepada mereka percaya, ya dia percaya, ya. Maka apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nggak boleh sama sekali. Ya, itu nggak boleh sama sekali. Maka di sini Allah heran, apakah kalian tidak perhatikan mereka itu orang-orang yang katanya Muslim tapi percaya juga kepada seperti itu. Muslim tapi masih sesaji juga, Muslim tetapi masih ke dukun juga, Muslim tapi masih ke paranormal juga. Allah katakan ini aneh kan begitu. Karena Islam itu apa? Islam itu mengharamkan itu semua. Ya, mengharamkan. Ya. Bapak Ibu tahu nggak hukuman bagi mereka yang mempraktekkan dukun ataupun ramalan atau sihir? Tahu nggak Bapak Ibu dalam Islam? Hukumannya itu adalah darbatu unuqahu. Hukumannya mati, Pak. Ya, di dalam Islam itu kalau orang mempraktekkan dukun, sihir, ramalan tanpa ampun, hukumannya adalah darbatu unuqahu, yaitu hukumannya mati. Nah, di Indonesia itu malah beriklan, Bapak. Betul tidak? Di Indonesia itu beriklan dan ada tarifnya itu. Itu anehnya luar biasa. Ya. Jadi dulu saya teringat di zaman rame ada jamaah umroh yang dia gunting kain kiswah Ka'bah itu. Itu hukumannya nggak tanggung-tanggung itu Bapak. Jadi nanti itu ya dia alhamdulillah masih terselamatkan dari pemerintah kita turun. Kenapa? Bukan masalah nilai harganya bukan Bapak. Jadi pihak keamanan sana kalau di Arab Saudi itu ada polisi khusus yang menangani perdukunan. Ya, khusus ya.
sihir, perdukunan, santet itu ada polisinya sendiri, ya. Jadi kalau ditangkap sama mereka nanti diinterogasi, apa maksudnya kan gitu. Kalau nanti ini ada aroma-aroma sihir, perdukunannya, percaya kepada keyakinan kan seperti itu, nah itu hukumannya mati. Jadi bukan pencurian, bukan masalah harga kiswahnya, tetapi dia ada pemikiran keyakinan-keyakinan seperti itu atau enggak kan gitu. Ya. Jadi saya pernah Bapak Ibu sekalian ya, saya pernah mau berangkat umroh dititipin ya sama jamaah dia bilang, saya mau nitip pokoknya." Apa yang dititipin Pak? Ternyata dulu di zaman haji dia itu ngambil pasir kerikil di Arafah dibawa pulang itu. Jadi disimpan itu, disimpan pokoknya dia taubat katanya, "Ustaz pokoknya tolong ini dikembalikan ke sana," kan gitu. Saya bilang, "Ya Allah ini haji masih seperti ini kan," gitu. Haji masih seperti ini. Nah, jadi dilematis kita begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti itu dalam Islam itu dilarang betul. Tauhid artinya adalah kita betul-betul mengesahkan dan meyakini kebaikan dan keburukan hanya di tangan Allah Subhanahu. Kita nggak perlu dan nggak boleh percaya begitu. Beliau mengatakan man istada'a annahu ya'lamul ghaib. Ya. Imam Syafi'i beliau mengatakan siapapun yang mengklaim, mengaku dia tahu perkara gaib, perkara ini ya ibu nanti akan pilih ini nanti ramalannya seperti itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan dia telah kufur. Ya, kenapa? Karena perkara gaib nggak ada yang tahu, Pak. Jadi sekali lagi perkara gaib itu nggak ada yang tahu. Ya. Maka jangan sekali-kali ada orang Muslim atau kita sebagai orang Muslim, Bapak Ibu, kita percaya ada orang mengaku saya tahu. Ya. Biasanya kan begitu, Pak, ya. Jadi kadang ada orang kehilangan mobil, ya ngurus ke polisi mahal kan gitu ya, kena biaya, datang ke dukun ditanya, "Ini posisinya di mana?" Wah, dukunnya ngeramal, "Oh nanti di sana." Nah, itu hukumnya nggak boleh sama sekali, ya. Jadi itu hukumnya adalah haram sama sekali. Kenapa? Perkara gaib itu perkara yang manusia itu nggak tahu. Setan saja nggak tahu, Pak. Jin saja nggak tahu. Jin saja nggak tahu. Allah berfirman, "La ya'lamul ghaiba man fis samawati wa man fil ardi illallah." Ya, tidak ada yang tahu perkara gaib yang di langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya nggak ada yang tahu. Kalau seandainya seseorang itu bisa melihat, kalau diizinkan oleh Allah SWT. Jadi manusia itu nggak bisa. Kalau Bapak Ibu tahu perkara gaib, Bapak Ibu akan gila, Pak. Akan stres. Lihat jin di mana-mana berantakan kan gitu ya. Lihat demit di mana-mana. Kira-kira berani nggak itu, Pak? Ya kita bersyukur manusia nggak tahu alam gaib. Kalau tahu alam gaib, nanti gila semua orang itu. Ya mau ke kamar mandi isinya demit semua di situ. Betul? Mau makan, jinnya ikut pada makan, Bapak Ibu lihat, nggak jadi makan itu. Maka kalau manusia itu tahu alam gaib, ya Rasul saja mengatakan, seandainya Allah mendengarkan siksa alam kubur, nggak ada orang berani nguburkan orang, Pak. Ya. Dengan bapak-bapak itu kadang nguburkan itu, Pak ya. Masukkan ke liang lahat itu. Nabi bersabda, "Nek jenengan ngerti, Pak, nek jenengan tahu ya, Bapak Ibu tahu bagaimana siksanya alam kubur, nggak ada orang berani ke kuburan, Pak." Ya. Kalau seandainya tahu. Maka kita bersyukur, kita apa? Tidak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, gila kita, Pak. Ya. Sehingga Allah katakan tadi, tidak ada yang tahu perkara gaib yang di langit dan di bumi kecuali Allah SWT. Orang Sulaiman alaihissalam di saat kemudian apa namanya mengawasi rakyatnya kerja kan bangsa jin juga kan kerja kan di bawahnya Sulaiman. Mereka pun nggak tahu ternyata Sulaiman sudah mati kan. Sulaiman mati saja mereka nggak tahu, mereka kerja aja. Mereka dilihat Sulaiman punya lagi ngawasi berdiri. Ternyata setelah tongkatnya keropos, Sulaiman jatuh, mereka baru tahu ternyata Sulaiman sudah mati kan gitu. Artinya mereka saja nggak tahu kalau Sulaiman mati. Artinya perkara gaib itu nggak ada yang tahu. Ya, maka kalau ada orang yang mengaku tahu perkara gaib begini-begini, haram hukumnya percaya, Pak. Ya, haram hukumnya percaya. Karena kalau kita percaya, kita yang masalah.
Ya, nanti kita masalah di akidah keyakinan kita itu. Nah, jadi Allah Allah, apa namanya, berfirman di sini, "Apakah kalian tidak melihat kepada mereka, orang yang katanya mukmin tapi masih percaya kepada hal-hal tersebut?" Ya. Kemudian ada yang mengatakan dalam tafsir lain bahwasanya mereka mengatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru ahda minal ladzina amanu sabila. Nah, ini adalah dulu kisahnya orang-orang Yahudi. Ya, di saat orang-orang Yahudi mau melakukan provokasi ya dalam beberapa peperangan ya, di antaranya adalah perang Khandaq misalkan. Ya, perang Khandaq ataupun disebut dengan perang Ahzab. Ya. Maka orang-orang Yahudi mereka kan terdesak. Beberapa kali mereka berkhianat kepada Rasulullah, mereka terdesak, diusir. Ya. Akhirnya apa? Sebagian mereka melakukan provokasi agar mau menyerang Madinah. Maka datanglah beberapa tokoh Yahudi ke Mekah. Ya, kemudian di saat di Mekah, Mekah kan orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan, jalan kalian itu lebih lurus, lebih baik daripada jalannya Muhammad. Ya, jadi padahal apa? Padahal Yahudi itu orang ahlul kitab, artinya orang yang tahu agama. Tetapi justru mengatakan kalau orang-orang musyrikin itu lebih lurus jalannya daripada Nabi Muhammad. Ini yang ada huyam bin Akhtab dan bin Asim. Ya, ini kan ada orang tahu agama kok malah bela-belain orang-orang yang musyrik, itu kan aneh. Saya ingin menceritakan ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menceritakan kondisi-kondisi umat sebelum Islam seperti itu. Pertama, orangnya katanya beriman tapi percaya kepada perdukunan, sihir dan seterusnya. Yang kedua, agama tetapi justru mengatakan jalannya orang-orang musyrikin itu lebih lurus, lebih baik daripada jalannya orang-orang beriman. Ini masalah tidak Bapak Ibu sekalian? Masalah kan? Ya, ini sebuah kekeliruan yang terjadi pada umat sebelumnya. Kemudian saya ingin bacakan lagi di situ adalah dalam surat Al-Maidah ayat 60. Allah ceritakan lagi bagaimana kondisi kehidupan umat sebelum umat Islam. Allah berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika matsubatan indallah." Ya. Katakan ya Muhammad, ya, maukah kalian aku beritahukan tentang apa? Tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik di hadapan Allah. Ya. Itu apa? Man la'anahullah, mereka dikutuk oleh Allah, wa ghadiba alaihi, mereka dimurkai oleh Allah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Sebagian mereka Allah jadikan kera dan babi. Wa abadat taghut, dan sebagian lagi mereka penyembah berhala. Siapa mereka? Bani Israel, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sebagian mereka anak mudanya dijadikan apa? Di situ dijadikan monyet, Pak. Yang muda-muda. Yang tua-tua dijadikan babi. Ya. Kenapa seperti itu? Jadi Allah sudah tetapkan hari Sabtu itu adalah hari rayanya orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani hari Ahad. Ya. Kalau umat Islam hari apa? Hari Jumat. Jadi di tengah-tengah ya agama Yahudi, keyakinan Yahudi, bahasanya hari Sabtu itu dilarang ngurusi dunia. Banyak hari Sabtu ya hari ibadah mereka itu. Nah, mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kan banyak yang kehidupannya sebagai seorang nelayan. Ya. Dan sudah ada aturan dalam agama, pokoknya hari Sabtu harus libur. Karena hari ibadah. Hari lainnya silahkan kalian mencari ikan. Diuji. Ternyata apa? Justru pas hari Sabtu ikannya banyaknya luar biasa. Itu ujiannya begitu. Jadi kalau datang hari Sabtu, ikan-ikan itu sampai kelihatan. Akhirnya apa? Orang Yahudi kan terkenal licik, Bang. Nah, akhirnya mereka kemudian berpikir bagaimana caranya kemudian apa? Bisa mendapatkan ikan-ikan itu tanpa melanggar aturan. Apa yang terjadi? Mereka masang jaringnya hari Jumat, ngangkat jaringnya hari Ahad. Ini namanya apa? Namanya hil. Artinya mempermainkan syariat. Saya tanya Bapak Ibu sekalian,
kira-kira umat Islam ada nggak yang suka ngakali syariat, Bapak? Ada tidak? Saya khawatir kalau mereka muda, nanti dijadikan monyet sama Allah itu. Kalau yang tua dijadikan babi. Dan betul, karena mereka ngakali syariat seperti itu, maka sebagian anak mudanya dijadikan monyet, yang tua-tua, orang-orang dari Bani Israel dijadikan babi. Dan sebagian lagi mereka sebagai penyembah berhala itu. Jadi kenapa kemudian mereka dijadikan monyet? Monyet itu, Bapak Ibu sekalian, itu tidak sama sekali dengan manusia, tetapi ada kemiripan. Nggih, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau, dalam bahasa biologi itu namanya bukan spesiesnya ya. Jadi manusia dengan kera itu berbeda, betul-betul berbeda spesiesnya itu. Tetapi memiliki kemiripan. Ya artinya tadi, mereka itu ya sebenarnya sama-sama melakukan pelanggaran tadi dalam syariat ya, tetapi seakan-akan tidak melanggar. Itulah namanya hilah, namanya itu mempermainkan syariat. Ya, sekarang kan gitu ya, artinya kan banyak ya jualan syariat tetapi ngapusi, Pak. Oh ini syariah syariah, padahal nggak syariah itu. Leres mboten, Bapak? Banyak nggak? Saya tanya, kira-kira banyak nggak? Umat Islam ada nggak yang seperti itu? Punya jualannya syariah, ini agama, ini begini kan. Ujung-ujungnya duit. Kan gitu, nggih. Ujung-ujungnya duit. Nah, ini namanya orang-orang yang mempertahankan syariat. Nah, saya ingin menyampaikan sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang zaman dulu sebelum Islam ada yang suka mempermainkan syariat seperti itu. Kalau di zaman sebelum Islam, itu Allah itu langsung bayarannya cash, Bapak. Ya, jadi kalau sebelum Islam, orang-orang yang melanggar perintah Allah itu bayarannya cash. Tapi umat Islam enggak. Ya. Jadi umat sebelum Islam itu kalau mereka tidak beriman, maka nabinya dan orang yang beriman diselamatkan dulu. Setelah mereka diselamatkan, yang tidak beriman dihabiskan sama sekali. Seperti kisahnya Nabi Musa kan gitu. Yang beriman selamat, yang tidak beriman tenggelamkan semuanya. Ya kisahnya kaum Samud, kaum Ad ya. Itu semuanya nabinya diambil, orang berimannya diambil, buminya dibalik. Nah, jadi kalau buminya dibalik, Bapak Ibu jangan heran karena sempat di Sulawesi Tengah kan begitu kan? Ya itu bumi balik itu. Jadi semuanya terkubur. Itu bukan sesuatu yang aneh, di zaman kita pun ada seperti itu. Dulu orang-orang yang tidak beriman kepada nabi yang dikirim oleh Allah, nggak apa-apa. Nabinya diambil selamat, yang beriman selamat, sisanya dihabiskan sama sekali. Ya. Begitu juga tadi ya, di kisah Bani Israel ini, pokoknya yang kemudian melanggar ya sudah dijadikan monyet, dijadikan babi kan itu. Selesai sudah. Tetapi umat Islam tadi, walaupun mempermainkan syariat, nggak akan jadi babi, Pak. Nggak akan jadi monyet itu. Ya, ini kenapa? Karena umat Islam adalah umat akhir zaman. Nanti kalau sudah dijadikan seperti itu syariatnya, nanti ini bukan alam manusia lagi. Begitu banyak yang jadi monyet dan jadi babi. Betul tidak, Pak? Iya, tapi karena syariat Islam itu syariat akhir zaman dijaga oleh Allah, pokoknya ya nanti balasannya di akhirat saja. Jadi kalau umat Islam mau bertobat, diampuni oleh Allah. Tapi kalau nggak bertobat, dibalas nanti di akhirat. Ya. Ini ayat yang kedua menceritakan umat-umat sebelum Islam. Kemudian kita lihat di ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah." Nah, ini kisahnya, kisah Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi kan begitu ya, Bapak Ibu sekalian. 7 pemuda ini kemudian menjauh ya dari kehidupan masyarakat yang rusak dan seterusnya. Ya, akhirnya kemudian mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berapa ratus tahun, Bapak Ibu sekalian? Berapa? Iya, artinya sekian tahun ya ditidurkan oleh Allah, ternyata kemudian setelah itu dibangunkan, ternyata masyarakatnya sudah ganti generasi kan. Sudah ganti generasi. Akhirnya kemudian
masyarakat tahu ya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya makam-makam orang-orang ini kemudian dijadikan masjid. Ya, makam-makam pemuda Ashabul Kahfi itu kemudian dijadikan masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Nah, maka di sini dikatakan wa qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Ya, maka makam-makam mereka kemudian dijadikan masjid-masjid. Nah, ini contoh saja, Bapak Ibu. Artinya ini contoh gambaran-gambaran umat sebelum Islam. Nah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim beliau mengatakan, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian umat Islam akan mengikuti tradisi kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya, sekali lagi Nabi bersabda, sungguh benar-benar kalian wahai umat Islam, kalian akan mengikuti tradisi kebiasaan umat sebelum kalian. Ya, artinya apa? Kalau penyimpangan-penyimpangan itu terjadi pada umat Islam akan ada yang mengikuti. Karena Nabi sudah mengatakan, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti mereka. Saya tanya misalkan yang pertama, misal orang-orang Islam, umat Islam ada nggak yang seperti itu? Ada. Artinya sabda Rasul itu nggak mungkin salah. Itu terjadi pada umat Islam pun akan ada yang seperti itu. Ya, itu pasti. Kemudian eh, ini di ayat pertama tadi. Kemudian dikatakan ada orang-orang yang Muslim, dia beragama Islam, tapi mengatakan jalannya orang-orang kafir lebih baik daripada jalannya orang Islam. Ada nggak orang Islam yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Ada itu. Orang Islam tapi senangnya nyerang umat Islam. Aneh tidak? Ya. Orang Islam malah senang-senangnya menjelek-jelekan umat Islam. Lah membangga-banggakan orang non-Islam. Ada tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda, sungguh kalian akan ada orang-orang yang mengikuti seperti mereka itu. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kejahatan paling jahat yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Ahlul Kitab sebelumnya, umat Islam pasti akan ada yang melakukan. Dulu di orang-orang Yahudi, mereka membunuh orang tuanya. Di Islam juga ada. Anak yang membunuh orang tuanya ada. Orang tua membunuh anaknya di umat Islam juga ada. Jadi umat Islam itu akan ada yang mengikuti kebiasaan tradisi yang pernah terjadi di sebelum umat Islam. Ya, padahal apa? Bapak Ibu syariat Islam itu adalah syariatnya harus betul-betul berbeda dengan syariat sebelum Islam. Ya, maka contoh misalkan Bapak Ibu sekalian ya, contoh dulu Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, beliau ternyata menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa Muharram. Ya, maka setelah ditanya, Nabi bersabda, kalau begitu umat Islam lebih berhak berpuasa. Berpuasa Muharram, tanggal 1 bulan Syuro. Ya. Tetapi ya, maaf, bukan tanggal 1 ya, tapi tanggal Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Sama puasa dengan Yahudi. Tapi setelah itu Nabi bersabda, kalau umur saya panjang, saya akan berpuasa juga tanggal 9. Biar puasanya tidak sama dengan orang Yahudi. Jadinya Yahudi puasanya tanggal 10-nya, umat Islam tanggal 9 dan 10. Begitu juga artinya kebiasaan-kebiasaan yang ada pada ahlul kitab, maka syariat itu pasti membuat pembedanya. Karena apa? Tidak boleh sama sama sekali. Ya, maka banyak sekali hadis mengatakan khaliful Yahudi wa Nasara. Selisihilah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai sama, ya. Jadi umat Islam itu jangan sampai sama dengan mereka. Ya, maka Nabi begitu selisihin mereka, jangan sama karena memang salah satu karakteristik agama Islam itu berbeda dengan syariat sebelumnya. Ya, itu harus dibedakan betul. Mereka dalam ahlul kitab ada puasa, tapi puasanya umat Islam beda. Mereka nggak ada sahur, nggak ada berbuka, umat Islam ada sahur dan ada berbuka. Ya. Di mereka ada haji, tapi hajinya mereka dan hajinya umat Islam beda. Pasti berbeda.
Ya, walaupun syariat itu sudah ada sebelumnya dan disyariatkan pada syariat umat sebelum Islam, tetapi di saat di dalam Islam disyariatkan, tapi harus ada sisi pembedanya itu. Biar apa? Biar jangan sampai sama dengan mereka. Nah, ini di antara karakteristik daripada agama Islam. Kemudian contoh tadi, misalkan dalam ayat ini mengatakan orang-orang Yahudi Bani Israel mereka mempermainkan syariat. Di umat Islam banyak sekali, Bapak. Mohon maaf, jualan syariat banyak itu. Ini betul, Bapak. Ya. Ini contoh saja, Bapak ya, contoh. Eh, Misalkan dalam ekonomi, Pak. Ya, perbankan. Kita kan nggak mungkin lepas dari bank. Laras betul, Bapak. Maka bagi saya pribadi ya, bank yang sejak awal itu dengan prinsip syariah itu berbeda dengan bank yang sejak awal prinsipnya konvensional setelah itu buka syariah. Beda tidak, Pak? Artinya kalau sejak berdirinya dia hanya melayani transaksi syariah, maka betul-betul dia fokus pada transaksi syariah. Tapi kalau dia basic awalnya adalah perbankan konvensional, setelah itu dia buka pelayanan syariah, saya khawatirnya bukan memperjuangkan syariahnya, tapi karena untuk menangkap pasarnya. Betul tidak, Pak Bu? Mungkin nggak terjadi seperti itu? Sangat mungkin. Artinya orang saya pernah ketemu kok, Pak. Ya, dia juga nggak paham syariah kan gimana mau memperjuangkan syariah kan gitu. Ternyata ya, ternyata apa ya? Kemudian ternyata diakal-akalin tadi. Diakal-akalin nanti kalau bisa transaksinya jangan ini, nanti begini saja, nurut saja kan gitu. Ya, pinjamnya 100 juta, dapatnya 80 juta. Cicilannya 120 juta kan gitu. Aneh nggak, Pak? Jadi kita pinjam 100 juta, dikasihnya 80 juta, nyicilnya 120 juta. Gitu. Artinya ya itu hanya untuk menangkap pasar. Kenapa? Umat Islam kesadaran agamanya semakin bagus, semakin minat dalam transaksi-transaksi syariah. Ya, mereka juga ingin menangkap peluang-peluang seperti itu. Artinya ini contoh misalkan, jangan sampai kemudian ya syariat hanya untuk diakalin untuk dapat keuntungan dunia. Jadi ketika di sebelum Islam itu ada yang mengakali syariat di umat Islam, ya pasti ada. Misalkan di sini sebut Islam, makam-makamnya orang soleh, makam-makamnya para nabi dijadikan tempat ibadah. Di umat Islam ada tidak, Pak? Ada kan? Eh, Makamnya dibangun masjid, salat di situ kan. Itu pasti ada. Padahal Nabi sudah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanun yu'bad. Ya, wathan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan makamku sebagai ya berhala yang diibadahi. Jangan sampai kemudian menjadikan makam Rasulullah sebagai tempat-tempat ibadah seperti itu. Ya. Maka kalau itu terjadi pada umat sebelum Islam, di Islam pasti akan ada. Nah, maka di sinilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dakwah tauhid, dakwah akidah itu penting? Karena memang tadi penyimpangan akidah akan selalu ada walaupun mereka hidup di zaman modern. Tetap ada, maka namanya dakwah akidah menjelaskan tentang masalah akidah tetap itu dibutuhkan. Ya, ya akidah itu, namanya akidah itu saklek, Bapak. Dan namanya akidah itu cenderungnya apa? Ya konstan, ya, begitu. Prinsip-prinsipnya. Berbeda misalkan kalau Bapak Ibu dalam masalah muamalah ya, dalam jual beli, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu berubah, peradaban manusia berubah. Sehingga nanti kajian-kajiannya berubah, tematik kan gitu, kajian-kajian kontemporer. Tapi namanya kajian akidah monoton. Ya, kajian tauhid sejak zaman dulu para ulama-ulama kita sampai hari ini ya sama kan gitu. Tentang kesyirikan, ya, tentang ketauhidan, ya, tentang kemunafikan dan seterusnya. Itu kajiannya akan tetap. Ya, karena itu sifatnya prinsip-prinsip dalam keyakinan seseorang itu. Nah, maka tadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi berbagai penyimpangan yang itu terjadi pada umat sebelum Islam itu akan ada pada umat Islam. Ya. Maka salah satu kemudian begitu banyak
ayat-ayat menceritakan bahwasanya kenapa orang-orang itu biasanya tidak menerima hal yang baru dalam kehidupan. Artinya syariat itu. Kenapa sih dulu orang-orang tidak mau sih menerima syariat Islam? Ya mereka mengatakan apa? Ya kami sudah terbiasa dengan adat kebiasaan dari orang tua kami kan gitu. Artinya mereka cenderung mempertahankan apa yang sudah selama ini berjalan. Ya. Padahal apa? Padahal secara teori logis bisa dipahami bahwa namanya kebenaran itu parameternya bukan adat kebiasaan. Betul tidak, Mas? Kita sebagai umat Islam, apa yang menjadi parameter sebuah kebenaran? Parameter sebuah kebenaran adalah syariat kan? Al-Quran, Sunnah kan, ijma, qiyas kan begitu. Artinya bukan dalilnya adalah ini sudah dari dulu begini kok, nggak usah dirubah-rubah. Itu jadi masalah. Kenapa? Karena tradisi kebiasaan itu bukan menjadi parameter kebenaran. Sehingga seandainya misalkan kemudian ada sebuah tradisi kebiasaan di masyarakat yang walaupun itu sudah berjalan ratusan tahun, tapi ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat, maka itu harus diislamisasi. Harus apa? Ada proses perubahan, ada mengadatkan ya, membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang Islami. Jadi kita sebagai umat Islam harus berani meninggalkan walaupun itu sudah sekian lama berjalan. Tapi kalau itu tidak benar, kita harus berani meninggalkan. Kenapa? Ya, kenapa barang salah itu harus dipertahankan kan gitu. Dan ini yang kemudian akan selalu ditemukan dalam dunia dakwah. Sejak zaman Rasulullah, kenapa Rasul itu begitu ditolak? Karena merubah adat kebiasaan yang sudah ada. Orang-orang musyrikin nggak mau berubah, pokoknya udah dari dulu kami begini kok. Ya, dan sebagian masyarakat kita begitu kadang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau terima sesuatu yang baru kadang mereka sudah antipati, a priori dulu nggak mau gitu. Udah kayak gini aja nggak usah dirubah-rubah kan. Nah itu biasanya orang-orang tua Pak. Ya biasanya masjid itu kalau pengurusnya orang tua, orang sepuh, wah susah banget itu Pak. Oke. Ya, alhamdulillah Baitul Karim ini ya mudah lah kan gitu ya. Jadi masih mudah kan itu ya. Kalau masjid-masjid yang kadang, kasepuan dan ini ya mereka ya nggak mau udah kayak gini aja kan. Nah sehingga apa, jarang di antara masjid-masjid yang kemudian pengurusnya itu tua-tua, masjidnya maju, itu jarang, Pak. Ada nggak? Nggak ada. Masjid-masjid yang maju, jamaahnya maju kebanyakan memang muda-muda. Ya muda, kemudian mereka apa, open mind, mereka orang-orang yang terbuka sebagai pembelajar. Kan dalam teori kita kan gitu. Misalkan gini Pak, Bu, kita punya anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA kok nggak ada perubahan. Kira-kira gimana sekolahnya itu? Kan aneh gitu. Ditambah kayak pinter-pinter. Ah, berarti ngapain sekolah juga kan? Sama juga kita belajar agama, Bapak. Kalau kita belajar agama kok nggak berubah-berubah? Berarti ada yang salah di situ. Karena namanya orang belajar itu pasti mengalami perubahan, harus meningkat, 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 dan terus meningkat. Harus begitu. Sehingga umat Islam jangan sekali-kali anti perubahan. Karena hidup harus berubah, Bapak. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Betul tidak? Kan begitu. Besok harus lebih baik daripada hari setelah. Kalau orang itu nggak mau berubah, ya jadi batu saja. Karena manusia itu harus berubah kan begitu. Nah, sehingga jangan sampai kemudian kita mempertahankan adat kebiasaan yang itu kemudian tidak sejalan dengan syariat Islam. Syariat Islam bab Islam itu jelas yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Syariat Islam itu akan mengantarkan umatnya kepada cahaya, kepada kemajuan. Itu salah satu karakteristik daripada agama Islam. Jadi agama Islam itu akan mengantarkan manusia kepada cahaya, kemajuan, keilmuan. Itu semangatnya Islam. Maka kalau ada orang nggak mau berubah, berarti dia tidak memahami hakikat Islam. Islam itu harus berubah dalam kehidupan itu. Nah, nah, yang disebutkan dalam hadis ini ada di antara umatku yang akan meniru tradisi-tradisi jahiliyah, tradisi umat Islam itu adalah umat Islam yang kolot itu, Pak. Ya, yang punya udah kayak gini aja udah sekian lama dari mbah buyut kita kok mau dirubah-rubah kan itu. Nggak kualat kan itu. Nah yang seperti ini yang biasanya nggak akan
nggak akan maju. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi orang belajar itu harus mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ya anak-anak kita kok sekolah, kuliah kok ajeg wae. Ora usah sekolah. Artinya karena orang belajar itu biar dia berubah, dia lebih meningkat, lebih berkualitas dalam kehidupannya itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin, bacakan di hadis hadis yang terakhir itu dikatakan, "Wa inna ma akhafu 'alal ummati al-a'immatul mudhillin." Sungguh yang paling saya takutkan pada umatku itu apa? Adanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya, ini Rasulullah. Jadi yang paling saya takutkan itu kalau di tengah umatku nanti ada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya. Ini bahaya. Kenapa? Namanya pemimpin, imam itu diikuti. Betul tidak, Pak? Nah, kalau yang diikuti dia menyimpang, maka penyimpangannya akan membawa begitu banyak orang. Maka Nabi sangat khawatir kalau di akhir zaman nanti akan lahir banyak pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Ini sayang waktunya sudah habis ini, Bapak. Ya, mungkin kita teruskan di pertemuan yang akan datang saja ya. Mungkin ini dulu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya tentu mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi